tergantung niatnya. Maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yansibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara alaihi, ila ma hajara ilaihi." Ini tafsiran daripada wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Ini Rasulullah SAW menafsirkan dengan memberikan contoh yang gamblang. Contoh yang gamblang. Ya. Itu suatu amalan yang mulia, yaitu hijrah. Ya. Amal soleh, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri iman, dari negeri kufur kepada negeri iman, dari Mekah ke Madinah secara khusus, negeri kafir kepada negeri iman, yang semestinya mulia, mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surganya Allah SWT. Tapi ternyata dia mengharapkan selain Allah SWT. Dia mengharapkan selain wajah Allah, dia mengharapkan selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara dunia yang hina. Iya, daripada perkara-perkara dunia yang hina. Ya, dimisalkan di sini, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang beramal karena dunia. Ya. Atau karena perempuan yang akan dia nikahi. Disebutkan dari Rasulullah SAW secara spesifik, padahal wanita itu bagian daripada dunia. Ya kan? Kesenangan dunia juga. Ya. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Ya, kesenangan juga. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu mata'. Ya, bahwasanya perempuan itu kesenangan. Ya. Wa khairu mata'iha imra'atun salihah. Dan sebaik-baik perhiasan atau kesenangan yang bikin menyenangkan seseorang, dan sebaik-baik perhiasan dan kesenangan adalah wanita yang solehah, yang seseorang bisa selamat dari fitnahnya. Nah, di sini Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang beramal, ya, hijrah secara khusus dan amalan-amalan lain, amal-amal soleh yang lain secara umumnya, karena dunia, ya, karena dunia, ya, secara umum, ya, tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh ungkapan orang kita, sebagian orang yang mengatakan dunia itu harta tahta wanita, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, karena itu tiga perkara itu sumber malapetaka. Ya. Harta sudah jelas. Ya. Rasulullah, harta sudah jelas. Demikian juga tahta. Tahta di sini tidak harus sifatnya memimpin suatu negara. Tidak harus sifatnya memimpin suatu provinsi. Tidak harus sifatnya memimpin satu kabupaten atau kecamatan atau kelurahan atau RT. Sekedar paguyuban, ya. Sekedar ormas-ormas, ya. Sekedar kelompok-kelompok yayasan, itu sudah bisa masuk. Ya, kalau masuk tadi unsur ketidakikhlasan tadi, ya kan? Thalabul madah, pengen disanjung, pengen ditokohkan, ya kan? Yang namanya ketokohan tidak harus di suatu negara yang kompleks, bisa jadi dalam satu yayasan, ya kan? Bisa jadi dalam satu paguyuban, bisa jadi dalam satu lingkup yang sempit 2-3 kepala rumah tangga, kepala
2-3 kakak. Bisa jadi. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Mazibani jai'ani ursila fi dzaribati ghanam bi afsada min hirsil mar' 'ala al-mal wa syarab lidini." Ada 2 perkara yang sangat-sangat merusak agama seseorang, yang sangat-sangat merusak keikhlasan seseorang, yang sangat menghancurkan peribadahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 daripada perkara duniawi. Apa itu? Ya. Hirsul mar. Hirsul mal adalah mal wa syarab lidini. Seorang itu sangat rakus terhadap harta benda dan sangat-sangat tamak terhadap ketokohan. Ya. Senang kalau orang Jawa bilang diuongki. Ya. Seorang yang ikhlas itu tidak melihat lagi itu. Seorang yang berusaha mengikhlaskan diri kepada Allah SWT, dia buang jauh-jauh, dia injak jauh-jauh egonya tadi. Sifat perasaan pengen diuongki itu dia injak di bawah telapak kakinya. Seorang yang ingin mengharapkan keridhaan Allah SWT, seorang yang ingin mengharapkan keikhlasan di sisi Allah SWT, bukan sanjungan manusia, bukan ketokohan di hadapan manusia, bukan penghormatan manusia, bukan harta manusia, bukan bantuan manusia. Yang diharapkan keridhaan Allah SWT. Manusia setuju atau tidak setuju, manusia ridho atau tidak ridho terhadap dia. Yang penting keridhaan Allah Subhanahu wa taala dia dapatkan, maka dia tidak peduli yang selain daripada itu. Maka dia tidak peduli seorang menyanjung dia atau tidak. Dia tidak peduli seorang menokohkan dia atau tidak. Seseorang tidak peduli orang ada yang berucap terima kasih atau tidak sama dia. Nih, kalau ikhlas, mau berucap terima kasih, ya, mau bersyukur, itu urusan dia. Ya. Yang kewajiban dia beramal kebaikan, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya, waqahumullah syarra dzalikal yawm wa laqahum nadrata wa surura. Iya. Seseorang beramal soleh, ya, seorang memberi santunan, seorang memberikan kebaikan apa yang ada dia miliki, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan wajah Allah, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, tidak mengharapkan orang mengucapkan syukur kepada dia. Syukur terima kasih tidak. Ya. Ya. Dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau terima kasih, mau tidak terima kasih, mau menghormati atau tidak menghormati, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah memberikan bantuan, memberikan kebaikan yang kita miliki karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai, titik. Iya. Urusan orang lain, kewajiban orang lain mau mengucapkan terima kasih atau tidak atas apa jasa yang telah kita berikan. Iya. Tidak menuntut balasan dan tidak menuntut ucapan terima kasih. Iya, ini 2 perkara kata Rasulullah SAW daripada perkara duniawiyah yang sangat merusak agama seseorang, yang sangat merusak keikhlasan seseorang, yaitu ketamakan, kerakusan terhadap harta dan hasrat yang menggebu-gebu untuk ditokohkan. Ya, untuk ditokohkan, untuk dihormati, untuk disanjung, untuk dipuji dan lain sebagainya. Ini berarti dia apa? Dia melakukan amalan bukan ikhlas karena Allah SWT, tapi intinya dia menghambakan hawa nafsunya, membebek, mengekor di belakang hawa nafsunya, mengekor di belakang egonya. Egonya kemana dia ikuti, egonya ke kiri dia ikuti, egonya ke kanan dia ikuti, egonya ke samping dia ikuti. Pokoknya dia membebek, menghawa di belakang hawa nafsunya saja, di belakang egonya saja. Dia bukan beramal karena Allah SWT. Dohirnya, lahirnya, masya Allah, amal karena Allah SWT. Padahal ada niat-niat yang busuk di balik itu semuanya.
Kemudian di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berhijrah karena dunia. Jadi sudah kita sebutkan ada dua contoh niat-niat duniawi yang busuk, yaitu tamak terhadap harta. Dia menginginkan harta yang hina, yang rendah, yang akan berakhir sirna demi agamanya. Kemudian dia mengamalkan suatu amalan karena mengharapkan sanjungan dan pujian makhluknya, atau dia lebih spesifik disebutkan di sini ada Rasulullah SAW, salah satu bentuk fitnah dunia adalah fitnah wanita. Ya, fitnah wanita, sehingga yang mendorong dia untuk beramal bukan karena Allah SWT, tapi karena wanita. Disebutkan wanita karena dia memiliki daya rusak yang lebih kuat lagi daripada itu. Iya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min naqisati aqlin wa dinin bi adhaba li lubbi rajulin hazimin min ihdakun." Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin bi adhaba li lubbi rajulin hazimin min ihdakun. Kata Rasulullah SAW, tidak ada aku lihat, tidak pernah aku lihat makhluk yang kurang akal dan agamanya. Sudah akalnya kurang, agamanya kurang, ya, ketetapan Allah, sehingga dua orang saksi wanita, satu saksi laki-laki itu sudah tanding dengan dua orang saksi wanita. Tidak cukup, tidak sama di hadapan Allah SWT dan di hadapan fakta yang ada. Ya, karena sudah ketahuan bahwasanya yang bermain bukan akal sehat seringnya, tapi yang bermain adalah perasaan. Ya, perasaan. Tapi dengan begitu, kata Rasulullah SAW, tidak ada makhluk yang sudah akalnya kurang, agamanya juga kurang, ya, tapi memiliki daya rusak. Daya rusak, yaitu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang cerdas, yang bijaksana, yang tenang daripada kalian, kata Rasulullah SAW. Coba lihat, ini seorang laki-laki dewasa, cerdas, pintar, tenang, bijaksana, tapi hancur berantakan kecerdasannya, kebijaksanaannya, ya, ketenangannya berhadapan dengan makhluk yang bukan cerdas, ya, bukan panjang pikirannya, tapi yang penuh dengan kekurangan. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya, wahai para laki-laki, ya, jangankan yang kurang cerdas, jangankan yang tergopoh-gopoh, yang kurang pertimbangannya, yang cerdas, yang matang pertimbangannya, yang bijaksana pun akan rusak, ya, dengan seorang wanita yang kurang akalnya tadi. Ya, luar biasa. Artinya kita harus berhati-hati dalam permasalahan ini. Iya, harus berhati-hati dalam permasalahan ini. Ya, wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dunia dan hati-hati perempuan, kata Rasulullah SAW. Fa inna awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Iya, hati-hati. Ya. Awal harusaknya Bani Israel itu dari perempuan. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah
untuk umatku yang lebih merusak daripada perempuan. Ya. Ini perempuan bukan cuma perempuan yang di jalan-jalan, ya. Perempuan yang di dalam rumah kita sekalipun. Ya. Ya. Allah jelaskan jelas ya, di dalam Al-Quran bahwasanya di antara sebagian istri kita ada itu musuh buat kita. Kenapa? Karena sebagai fitnah yang menghalangi seseorang untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi seseorang untuk berani ya, untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sekiranya disyariatkan jihad ya, dia ingat istrinya ya, anaknya. Disyariatkan untuk berinfak, bersedekah, wah mending saya kasih anak dan istri. Padahal dalam batasan-batasan tertentu, apabila keluarga sudah tercukupi, anak istri sudah tercukupi, yang lebih itu diserahkan kepada orang lain, kan seperti itu. Tapi diserahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Tapi dikarenakan fitnah ini tadi perempuan, sehingga mengurungkan dia daripada niat yang mulia tadi. Ini apa kalau bukan fitnah? Iya. Ini apa kalau bukan madarat yang menghalangi seorang untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kanat hijratuhu ila Allah Rasulih, fa hijratuhu ila Allah Rasulih. Ya. Ini hijrah yang indal itlaq. Indal itlaq. Jadi apa maksudnya indal itlaq? Kita dapati istilah-istilah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ketika disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah maksud yang spesifik. Seperti misalnya fi sabilillah, maksudnya itu betul-betul berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan orang-orang kafir. Walaupun semua kebaikan itu adalah jihad fi sabilillah. Ya, secara umum bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu artinya. Tapi yang dimaukan secara spesifik, maksudnya jihad fi sabilillah dalam Al-Qur'an itu adalah qital, berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir. Iya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabil gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnis sabil sini adalah jihad fi sabilillah. Ya, demikian juga hijrah. Hijrah apabila dikehendaki secara itlaq, maksudnya dikehendaki adalah hijrah secara spesifik, adalah meninggalkan kampung negeri yang kafir menuju negeri yang Islam. Akan tapi ada juga dikehendaki dalam sebagian hadis bahwasanya hijrah yang sesungguhnya yang lebih daripada itu adalah lebih umum cakupannya. Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim. Iya. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segenap keharuman, meninggalkan segenap hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada season berikutnya, yaitu bab taubat. Ya, taubah. Iya, hakikat muhajir, orang yang berhijrah ya, adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini meninggalkan negeri kafir kepada negeri iman? Seseorang yang meninggalkan negeri kafir kepada negeri iman, ya ini dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang seorang mukmin untuk berdiam di negeri kafir.
Terkala dia melakukannya karena Allah, maka dia dikatakan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari'un liman mata bainal dhuhrainil kuffar." Aku berlepas diri dari orang yang meninggal di antara punggung-punggungnya orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya di negeri kafir. Ya, di negeri kafir, haram hukumnya berdiam diri negeri kafir tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Nah, demikian juga mereka-mereka yang berdiam diri di dalam kemaksiatan, inilah adalah perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan tatkala dia lari dari kemaksiatan tersebut menuju ketaatan kepada Allah SWT, maka dia berhak untuk dikatakan orang yang muhajir, orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW telah bersabda, yaghzu jaysunil Ka'bah, bahwasanya suatu saat ada bala tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, fa idza kanu bi bayda' min al-ard, dan tatkala mereka berada di suatu dataran, kemudian Allah Subhanahu wa taala yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Iya. Dari awal sampai akhirnya. Jadi dataran tersebut Allah tenggelamkan. Iya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa, bagaimana ditenggelamkan dari awal dataran tersebut sampai akhirnya? Padahal situ tidak semuanya di dataran tersebut ada orang yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, berniat untuk merongrong Ka'bah. Ada mungkin orang-orang yang ada pasarnya, bukan? Ya. Ada juga orang-orang yang soleh di situ. Mungkin dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan daripada kelompok orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dari awal dataran tersebut, dan akhirnya tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian masing-masing jiwa akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya, sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya, ini sama dengan
sabda Rasulullah SAW tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Ada yang dan seseorang akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adapun bala tentara yang hendak memerangi Ka'bah, ya, itu tidak akan terancu dengan tercampur dengan orang-orang soleh. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyati." Kemudian nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sendiri-sendiri. Ya. Kelompok yang durhaka, kelompok yang mereka hendak menghancurkan Ka'bah, ya dibangkitkan bersama para penghancur Ka'bah. Dan kalau tahu masing-masing niatnya. Ya, adapun orang-orang yang soleh di situ mungkin, ya, mungkin orang-orang yang tidak memiliki andil, ya, akan tapi kebetulan berada di tempat situ, mungkin lagi di pasar, transaksi di pasar, ya, akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, apa yang dia amalkan. Ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW, yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan tergantung kondisi seperti apa dia meninggal. Seorang dibangkitkan tergantung seperti apa kondisi dia meninggal. Ya, tentunya bukan cuma sekedar bukan sekedar fisiknya, tapi batinnya juga. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang meninggal ketika wukuf di Arafah karena Allah SWT, kemudian terlindas oleh ontaknya, kemudian meninggal dunia. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dia akan nanti dibangkit di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Karena Allah pun tahu dia ke situ ihram karena Allah SWT. Ya. Ikhlas karena Allah SWT. Tapi apabila mungkin dia berada di situ, berada di Arafah, tapi bukan karena melaksanakan ihram, ya, tapi justru melakukan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah SWT, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dan dia lakukan. Ini pentingnya seorang menjaga niatnya. Ya, ini ada pelajaran juga untuk seseorang itu jangan berbaur, ya, dengan ahlul batil, dengan orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Nanti dia akan mendapatkan hukuman sebagaimana orang-orang tersebut. Walaupun nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ya. Artinya bukan cuma orang yang zalim saja, tapi orang yang bersama orang-orang zalim tersebut juga. Ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah SWT Maha keras azabnya. Di sini tsumma yub'atsuna 'ala niyatin, kemudian dia dibangkitkan tergantung niatnya. Ini sama dengan sabda Rasulullah SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi
walakin jihadun wa niyyah wa iyastunfirtum fanfiru muttafaqun alaih wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, setelah Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada tahun 8 Hijriah. Ya, la hijrata al-fatah. Tidak ada hijrah dari Mekah lagi. Ya, karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam, negeri yang penuh dengan kekufuran kepada negeri yang penuh dengan keimanan dan keislaman. Iya, bukan negeri yang sudah menjadi Islam. La hijrata ba'dal fatah. Jadi tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah setelah Mekah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Makanya Rasulullah mengatakan ba'dal fatah, maksudnya ba'da Fathu Mekah, tatkala Mekah telah dikuasai oleh kaum muslimin. Iya, jadi ini mukjizat Rasulullah SAW, bahwasanya setelah Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, ya, akhir awal abad ke-6 Masehi, dari awal abad ke-6 Masehi, ya, berarti sudah 1500 tahunan. Itu Rasulullah menegaskan tidak ada Fathu Mekah, tidak ada hijrah setelah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Di situ menunjukkan bahwasanya mukjizat Rasulullah SAW dari dulu sampai sekarang, dari Fathu Mekah sampai sekarang tidak pernah dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahwasanya negeri Mekah dan sekitarnya akan tetap dikuasai oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. La hijrata wal fath. Sama sekali tidak ada hijrah setelah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin tahun 8 Hijriah tersebut, abadan sampai hari kiamat. Hanya saja walakin jihadun wa niyyah. Akan tapi yang dituntut setelah itu, amalan setelah itu bukan hijrah dari Mekah ke Madinah lagi, tapi jihad dan niat. Ya, niat soleh untuk jihad fisabilillah dan untuk beramal di jalan Allah SWT. Seorang berniat dalam melakukan amalannya, dalam melakukan jihadnya karena mengharapkan keridhaan Allah SWT, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakin jihadun wa niyyah. Ya. Wa idza tunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diminta untuk berangkat berperang oleh pemerintah muslim yang sah, bukan pemerintah muslim bayangan, tapi pemerintah muslim yang sah, maka wajib bagi kalian untuk berangkat perang. Ini salah satu tempat, salah satu kondisi yang mana jihad itu jadinya fardu ain. Jihad itu menjadi fardu ain, wajib bagi setiap muslim apabila dia ditunjuk si fulan bulan ini tanggal sekian jam sekian berangkat perang. Ya, apabila yang menunjuknya adalah pemerintah muslim yang sah, bukan pemerintah bayangan. Ya, jadi harus punya wilayah. Ya, bukan tidak punya wilayah, bukan negeri bawah tanah, bukan negeri dongeng, tapi negeri yang nyata. Iya. Ini baru ketika itu salah satu kondisi yang mana kaum muslimin wajib untuk berjihad fardu ain. Ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan permasalahan jihad. Tempat yang kedua
yaitu ketika negeri sudah dikepung oleh musuh, maka ini juga fardu ain. Ya. Tempat yang ketiga, kondisi yang ketiga, ketika sudah berhadapan di kancah pertempuran, ini juga fardu ain, tidak boleh seorang untuk lari daripada kancah pertempuran tersebut, haram hukumnya. Salah satu hal-hal yang bisa membinasakan seorang hamba di kehidupan dunia dan akhiratnya, yaitu seorang yang lari daripada medan perang. Sebenarnya ada disebutkan tempat yang keempat, tapi sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan bahwasanya dia fardu kifayah. Tapi untuk orang tertentu, Allah itu meninggi supaya la ilaha illallah ditegakkan di muka bumi ini, ya. Supaya tidak ada sembahan yang disembah selain Allah, supaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang diibadahi, maka orang yang seperti ini yang dikatakan fi sabilillah. Adapun yang berjihad, berperang bukan karena itu, maka bukan dikatakan fi sabilillah, ya. Bukan dikatakan fi sabilillah. Kemudian hadis yang berikutnya,
sebagian orang yang kita tinggalkan di Madinah, tidaklah kita menjalani sebuah celah di antara dua gunung, atau menyeberang memotong gunung, tidak juga lembah, melainkan mereka bersama kita. Habatsumul udzur, yang menyebabkan mereka tidak hadir hanya karena udzur. Hanya karena udzur. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Ya, idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau safar, ya, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia sedang muqim. Iya. Seorang yang sehat, misalnya dia akan berpuasa. Kebiasaannya puasa sunnah. Iya. Senin, Kamis, atau 3 hari dalam setiap bulan, atau puasa di bulan Muharram, atau puasa Arafah, atau puasa 9 hari awal Dzulhijjah, atau puasa Daud dan lain sebagainya yang dia biasa puasa, atau puasa Sya'ban yang dia biasa puasa. Kemudian pada waktu-waktu tersebut dia sakit sehingga dia tidak jadi puasa. Nah, yang seperti ini kata Rasulullah SAW, kalau memang kebiasaan dia untuk berpuasa ya, di hari-hari tersebut, kemudian dia tidak berpuasa karena uzur, maka dia tetap akan dicatat beramal, berpahala sebagaimana apa yang dia lakukan ketika dia sehat. Ya, sama juga ketika seorang ketika sehatnya dia datangi sholat Jumat, ketika sakit dia tidak bisa datang Jumat, maka dia akan dicatat melakukan sholat Jumat, pahalanya di sisi Allah SWT. Ketika sehat dia biasa bolak-balik sholat 5 waktu mendatangi masjid, maka ketika sakit ya, dia tidak bisa ke masjid, maka tetap dicatat 27 kali lipat daripada orang-orang yang sholatnya di rumah-rumah. Itu. Kenapa? Karena dia selalu berniat. Kalau dia sehat, pasti dia akan melakukan apa yang dia lakukan tersebut. Dia sudah berazam. Ya. Demikian juga ketika dia sehat, hanya saja dia sakit. Hanya saja dia sakit yang menghalangi dia untuk melakukan amal-amal rutin yang biasa dia lakukan, karena dia pun sudah berniat untuk perkara tersebut. Kecuali dia sudah tidak berniat lagi, kecuali dia sudah berniat untuk tidak melakukannya, tapi dia masih berniat. Hanya saja yang menghalangi dia adalah uzur karena sakit. Ya. Sebagaimana tadi sahabat-sahabat yang tertinggal di Madinah, yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah, tapi pahalanya hadir. Ya. Pahalanya hadir. Kenapa? Karena ada uzur, karena dia sakit dan lain sebagainya. Uzur-uzur yang dibenarkan secara syariat. Demikian juga ketika musafir. Musafir sekian banyak amalan yang dia tinggalkan. Dia biasa puasa sunnah, dia tidak puasa sunnah. Dia biasa sholat rawatib, dia tidak sholat rawatib. Tapi dikarenakan uzur ini, Allah SWT telah tetap mencatat pahala yang sebagaimana rutinitas yang dia lakukan. Iya. Jadi seorang yang berhasrat untuk melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh, dan itu merupakan kebiasaannya, suatu saat ada penghalang, suatu saat
ada udzur, maka udzur dan penghalang tersebut tidak menghalangi dia untuk dicatat sebagai pelaku amal soleh tersebut. Pahalanya tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi dia akan mendapatkan dua pahala sekaligus, pahala niat dan pahala amalan. Jadi orang yang terbiasa melakukan amal soleh, ya, kemudian suatu saat ada uzur dan dia tinggalkan amal soleh tersebut, dia harus berniat untuk mendapatkan pahala niat. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan pahala amalan karena dia rutin, dia beramal. Ya, beda dengan orang yang berbeda dengan orang-orang yang cuma berniat saja tapi bukan kebiasaan dia untuk melakukan suatu amalan. Seperti hadis para fuqara, orang-orang miskin dari kalangan sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kenyataan fakta bahwasanya orang-orang kaya itu berinfak, bersedekah, sementara mereka tidak berinfak dan bersedekah. Iya. Ya Rasulullah, sabaqa ahlud dusur, ya, bil ujur wa na'imil muqim. Kaifa dzalik? Ya Rasulullah, para sahabat-sahabat yang kaya, yang memiliki kelebihan harta benda, telah mendahului kami dengan pahala yang besar dan kenikmatan yang abadi. Bagaimana bisa seperti itu, kata Rasulullah? Kata sahabat yang miskin ini, yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat, ya kami salat. Mereka puasa, kami puasa, mereka juga puasa, sama. Tapi ketika mereka berinfak dan bersedekah, kami tidak bisa, ya Rasulullah. Iya. Kemudian kata Rasulullah SAW, diajari, hal adullukum bisyai'in idza fa'altumuh adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun illa man amila mithla ma amiltum. Maka aku kabarkan sesuatu yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan melampaui orang-orang yang telah lalu, yang telah duluan, dan tidak akan bisa mendahului kalian kecuali orang yang beramal seperti apa yang kalian lakukan. Ya, disuruh bertasbih, bertakbir, bertahmid 33 setiap kali sholat. Nah, kemudian ya, para sahabat yang kaya tadi mendengar juga, ya, mereka juga lakukan. Ya. Jadi tidak mau ketinggalan dari sahabat-sahabat yang miskin. Ya. Mereka pun melakukan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya. Sampai informasinya bahwasanya para sahabat yang fuqara, yang miskin, beramal, bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Ya juga mereka lakukan. Ngadu lagi para sahabat yang fakir, ya Rasulullah, mereka melakukan seperti apa yang kami lakukan. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ya, terus mau gimana lagi? Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya,
di sini Rasulullah mengatakan itulah keutamaan dari Allah SWT kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu keutamaan orang yang kaya diberikan harta benda setelah dia memberikan infak kepada anak dan istrinya secukupnya, kemudian setelah itu dia berinfak kepada fuqara, masakin, kepada jihad di jalan Allah SWT, dakwah ila Allah SWT dan lain sebagainya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kan ada keutamaan. Ya. Orang miskin cuma bisa memberikan kepada anak dan istrinya, tidak bisa memberikan kepada yang lain. Ya. Untuk anak dan istrinya saja empot-empotan, boro-boro mau ngasihkan kepada orang lain. Iya, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW resep. Suatu amalan, apabila kalian amalkan ini kalian akan melampaui mereka. Tiba-tiba para sahabat yang kaya juga tahu, dengar amalan resep dan amalan tersebut. Mereka juga lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh para fuqara. Kemudian fuqara mengadu lagi kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya zalika fadlullah yu'ti man yasha. Demikianlah karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada orang-orang yang kehendaki. Mereka diberikan kelebihan di satu sisi. Diberikan kelebihan di satu sisi, yaitu tatkala mereka berinfak, bersedekah karena Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini sahabat ini cuma dapat niat amal saja. Ya, karena dia bukan suatu rutinitas dia untuk melakukan ketika mereka, karena tidak diberi kesempatan untuk kelebihan harta. Ya, beda dengan orang yang memang kebiasaan dia melakukan suatu amalan, kemudian dia berniat, dia akan mendapatkan dua pahala, niat amal dan niat ibadah, niat pahala niat dan pahala amalan sekaligus. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad disebutkan seseorang yang Allah SWT anugerahkan kekayaan harta berlebih, kemudian dia berinfak di jalan-jalan kebaikan. Kemudian ada orang yang fakir dari kalangan kaum muslimin, dia berkata, lau anna li malan mithla mali fulan la fa'altu mithla ma fa'ala fulan. Kata dia, kalau sekiranya Allah SWT anugerahkan kepadaku harta sebagaimana Allah menganugerahkan kepada fulan harta, niscaya aku akan berinfak sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh si fulan. Apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa. Dia dengan niatnya mereka mendapatkan pahala yang sama. Maksudnya niat, pahala niat, bukan pahala amal. Ya, kalau orang yang memang sudah punya kelebihan kemudian berinfak, dia dapat dua. Dia niat karena Allah SWT, dia juga melakukan amalan, terrealisasi amalan tersebut. Sementara yang satu cuma baru berniat saja. Karena belum tentu ketika dia berniat ketika miskin, ketika miskin nanti kalau saya kaya, saya ini, tahu-tahu Allah beri ujian dia, Allah berikan kelebihan dan kehartaan, ternyata jadi pelit. Iya kan? Belum tahu. Itu kan baru teori. Tadinya kalau saya kaya, saya akan buat ini. Ternyata ketika Allah beri ujian, Allah berikan kekayaan, ternyata tidak terrealisasi tadi. Iya kan? Tidak terrealisasi, itu tidak sedikit. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Taubah. Iya. Tentang ciri-ciri orang munafik. Baik. Jadi sini maksudnya beda antara pahala niat dengan pahala amal sekaligus. Pahala amalan tidak didapatkan kecuali orang itu harus beramal, dan itu merupakan adat dan kebiasaannya. Jadi kalau adat kebiasaannya ketika sehat dia sholat 5 waktu ke masjid, ketika sakit dia harus berniat untuk melakukannya. Kalau sehat seperti itu, kemudian dia akan mendapatkan dua pahala. Pertama pahala niat, yang kedua pahala amalan. Ya. Pahala niat atau pahala amalan. Berbeda juga dengan orang yang misalnya tidak terbiasa dia berpuasa
3 hari dalam setiap bulan atau puasa Senin Kamis, tidak terbiasa dia. Ketika sakit dia berniat, dia cuma dapat dia tidak akan dapat pahala amalan, dia cuma dapat pahala niat saja. Kemudian yang berikutnya, An-Nabi Yazid Ma'an bin Yazid min Akhnas wa huwa wa abuhu wa jaddu sahabiyun. Masyaallah. Dari Abi Yazid, Ma'an bin Yazid min Akhnas. Dia dan bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat Rasulullah SAW. Ini keluarga barokah. Kakeknya, bapaknya, dianya sendiri itu sahabat Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir tasaddaqu biha fa wadaha inda rajulin fil masjid faji'tu fa aghadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa qasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita Yazid wa laka ma akhadta Yaman. Rawahul Bukhari. Berkata Ma'an bin Yazid, kana abi, bapakku Yazid mengeluarkan beberapa dinar dia sedekahkan dan dia dititipkan kepada seseorang di masjid. Kemudian aku datang masjid, aku ambil dinar-dinar tersebut. Ya. Kemudian apa ataitu biha? Kemudian aku datangi dengan dinar-dinar tersebut. Apa kata bapaknya? Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah aku tidak memaksudkan untuk ngasih engkau. Kata bapaknya Yazid bin Akhnas. Fa qasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku laporkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah? Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Yazid, sesungguhnya bagimu pahala apa yang telah engkau niatkan, dan wahai Ma'an, bagimu apa yang telah engkau ambil. Bagimu apa yang telah engkau ambil. Ini menunjukkan sesuai dengan tema, yaitu tema ikhlas dan niat. Bahwa seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia niatkan kebaikan. Ma'an Yazid meniatkan kebaikan. Itu dia berniat untuknya, penting dia bersedekah, berinfak. Dia titipkan kepada salah seorang yang ada di masjid. Kemudian orang yang masjid tersebut serahkan kepada anaknya. Kemudian diambil. Kemudian kata Yazid, aku tidak maksud untuk memberi engkau,
Tapi dikarenakan anaknya termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah, maka apa kata Rasulullah SAW? Laka ma nawaita Yazid walaka ma akhadta Yaman. Bagimu apa yang telah kau niatkan. Nah, Yazid itu kan sudah berniat, ya sudah. Engkau akan mendapatkan pahala apa yang kau niatkan, dan engkau telah mendapatkan apa yang kau ambil karena engkau berhak mendapatkannya, wahai iman. Ya, ini seorang, sebagaimana hadis sebelumnya, bahwasanya seorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan, walaupun hakikatnya berbeda, ya kan? Dia tidak meniatkan untuk memberikan kepada anaknya, ya, karena zakat itu tidak boleh diberikan kepada garis keturunan ke bawah dan ke atas, ya, kepada anak dan cucu dan seterusnya, kepada bapak dan kakek dan seterusnya. Ya, tapi kondisi apabila sudah diserahkan kepada amilnya, ya, nanti amil bagi-bagikan, termasuk dibagikan kepada anaknya, maka ini sudah berbeda hukumnya, sudah berbeda hukumnya. Disebutkan ada beberapa faedah di sini. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya seseorang kalau memberikan zakatnya kepada salah seorang yang dia yakin dia adalah termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, ternyata faktanya tidak seperti itu. Ya, seorang sudah maksimal usahanya, maka kondisi seperti ini zakatnya sah dan tidak harus dia mengulangi zakat lagi, kecuali kalau dia ingin tatawu sedekah sunnah saja, karena dia sudah meniatkan memberikan kepada orang yang berhak. Dia tidak meniatkan bahwasanya dia memberikan kepada anaknya, ya, tidak ada tidak ada konspirasi nanti kamu kasih anak saya, enggak. Tapi kamu kasih kepada orang yang berhak. Kebetulan yang berhak salah satu yang datang adalah anaknya. Kalau ada konspirasi ya tidak sah. Ya, tidak sah itu, karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang niatkan masing-masing. Makanya apa kata Rasulullah? Laka ma nawaita ya man, laka ma nawaita Yazid. Engkau sesuai dengan apa yang kau niatkan. Engkau niatkan untuk memberikan kepada orang yang berhak, engkau dapat pahala. Adapun ternyata amilin memberikan kepada orang-orang yang diutus oleh Rasulullah SAW, ditugaskan oleh Rasulullah untuk memungut zakat, diberikan kepada orang anaknya, maka hal tersebut juga tidak menghalangi zakatnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga seseorang, kata Syekh, kalau mewakafkan sesuatu, lisannya berbeda dengan hatinya, maka itu tergantung apa yang dia niatkan. Dia bilang dia sudah di kepalanya itu sudah berniat untuk mewakafkan, ada beberapa tanah gitu, tanah A, B, C, D, E, F, G. Dia sudah meniatkan tanah yang ada di hatinya, tanah tertentu A. Kemudian mungkin yang terlintas, yang terucap atau yang terisyaratkan tidak sesuai dengan apa dengan hatinya, maka yang jatuh di sisi Allah SWT yang wakaf apa yang dia niatkan. Sebagaimana seseorang meniatkan mencerai istrinya ada 4, dia niatkan istri yang tertentu, kemudian terlepas bukan, maka itu tidak jatuh. Jadi misalnya namanya Khadijah saya cerai, padahal bukan itu dia niatkan. Kenapa? Karena amal bin niat, amalan itu tergantung niatnya, bukan itu yang dia niatkan. Ya, bukan itu yang dia niatkan. Allah SWT berfirman, "Fa in azam talaqa fa innahu sami'un alim." Kalau dia berazam untuk mentalak, mencerai,
Di azam itu nggak mungkin kalau tanpa niat. Sama sekali tidak niatkan untuk mencerai Khadijah. Dia pengen menceraikan yang satunya misalnya. Iya, maka tidak jatuh. Sama dikatakan oleh Syekh, sama saja seorang yang jahil ketika dia berniat untuk umrah tamattu, jadi kan haji, ya. Haji tamattu sebagaimana yang umrah dilakukan oleh kaum muslimin. Itu kan umroh dulu di bulan haji. Setelah umroh dia menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian setelah itu dia melaksanakan rentetan ibadah haji. Ya. Nah, seorang yang melakukan umroh di bulan haji kemudian melanjutkan dengan haji, itu namanya tamattu. Itu namanya tamattu. Ya. Orang yang tamattu ketika dia tiba di Mekah, kemudian dia tawaf, ya, kudum, tawaf, selamat datang kata orang-orang kita, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian dia mencukur rambutnya atau memotong pendek rambutnya, maka dia halal baginya segala sesuatu, ya, bahkan nikah, jima sekalipun halal baginya. Istri halal baginya, dia bebas pakai pakaian sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Ya, kalau dia datang mungkin sebelum Zulhijjah, ya 10 hari sebelum tanggal 10 Zulhijjah misalnya, dia menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Kalau sekiranya dia datang tanggal 1 Zulhijjah, dia menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian setelah itu, setelah pagi-pagi tanggal 8 Zulhijjah, dia niat lagi untuk melaksanakan ibadah haji yang berikutnya. Ya. Dia mabit di Mina, ya, Yaum Tarwiyah tanggal 8 itu. Kemudian selanjutnya, nah, ada orang yang tidak tahu. Jadi ketika semestinya talbiyahnya ketika umroh dia membaca labbaik Allahumma umratan, ya, labbaik Allahumma umratan, ketika di miqat dia baca, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan umroh, tapi dia baca labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan haji ya Allah. Ya, ini dia jahil, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Padahal apa yang dia ucapkan itu, kalau dia berniat sama dengan niatnya, berarti itu haji ifrad namanya. Haji ifrad itu jumhur ulama mengatakan sah-sah saja. Ya, seorang lakukan, jadi dari miqat dia niat haji ifrad, tidak menyertai dengan umroh. Jadi kalau sekiranya tanggal 1 Zulhijjah dia berangkat dari miqat, ya, sampai ke Mekah, dia tawaf, ya, kemudian dia sa'i, ya sudah, dia tidak halal baginya sudah. Sampai tanggal 8 Zulhijjah dia tidak boleh pakai wangi-wangian, dia tidak boleh mendekati istrinya, ya, bermesra-mesraan dengan istrinya tidak boleh sampai nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan disertai dengan niat haji ifrad. Tapi orang ini tidak tahu maksudnya dia labbaik Allahumma umratan. Ya. Dia tidak tahu, tidak bisa membedakan antara labbaik Allahumma hajjan dan labbaik Allahumma umratan. Dia tidak tahu. Maksudnya nanti saya sampai di Mekah, tawaf, sa'i, kemudian cukur, ya. Kemudian halal sampai tanggal 8 Zulhijjah. Ya, itu namanya umroh. Jangan dibaca labbaik Allahumma hajjan, tapi labbaik Allahumma umratan. Tapi kondisi orang ini jahil. Niatnya beda dengan apa yang diucapkan tulisannya. Ya, maka dalam permasalahan ini ulama menyebutkan bahwasanya dia tetap teranggap sebagai haji tamattu, ya, umroh.
ya, dia telah melakukan umrah ya, sebelum melaksanakan haji, namanya itu haji tamattu. Ini tidak mengapa perbedaan apa yang diucapkan lisannya dengan hatinya tetap dianggap innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Ya, niatnya beda apa yang ada di hatinya. Jadi niat itu sama sekali bukan apa yang ada di lisan. Niat itu sama sekali bukan apa yang ada di lisan. Niat itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Iya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, orang akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau yang dimaksudkan adalah zakat wajib, maka itu tidak bisa diserahkan kepada anak, istri atau orang tua atau tanggung jawabnya. Tapi kalau sifatnya sedekah yang sunnah, maka bisa diberikan kepada orang-orang yang merupakan tanggung jawabnya. Karena apa? Karena disebutkan oleh ulama yang diwajibkan ya, itu adalah infak. Ya. Infak itu kewajiban atas seorang muslim untuk menafkahi anak, istri, berikut orang tua yang merupakan tanggung jawabnya. Ya. Atau salah seorang keluarga yang merupakan tanggung jawabnya juga, sedekahnya. Maka itu tidak boleh digugurkan. Jadi kalau seolah-olah apa? Seolah-olah dia hendak menggugurkan zakatnya. Dia hendak menggugurkan infaknya, dia ganti dengan zakat. Padahal kewajiban infak sendiri, kewajiban zakat juga sendiri, ya kan? Seperti itu. Beda dengan zakat apa sedekah yang selain daripada itu, bukan ini namanya infak. Kita jawab ada 1-2 pertanyaan. Sisanya kita baca pada maghrib dan isya insyaallah. Untuk kita tunda aja belum. Nabi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asyaratul masyhud lahum bil jannah. Dari sahabat yang mulia Abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, salah seorang 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maksudnya 10 yang disebutkan secara berurutan. Sahabat yang dijamin masuk surga banyak. Sahabat Badar saja sudah berapa ratus. Yang ikut Bai'atul Ridwan aja berapa ratus, berapa ribu. Ini kan banyak. Tapi 10 ini punya keutamaan. 10 yang disebutkan secara berurutan dalam satu hadis. 10 sahabat yang paling afdal. Ya, yang dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Zaid. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas.
Beliau berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waja'in ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, menjengukku, istilah orang apa? Orang kita membesukku di Hajatul Wada, tahun Hajatul Wada tahun ke-10 Hijriah, yang mana pada tahun itu Rasulullah SAW melakukan haji, yang kemudian selang 2 bulan atau 80 hari setelahnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah menjengukku dari sakit keras ya. Ini kalau dalam bahasa Arab menjenguk orang sakit itu bukan ziarah ya, bukan ziaratul marid, tapi iyadatul marid. Iyadah menjenguk orang sakit. Kalau ziarah menjenguk orang sehat, ziarah namanya. Tapi mendatangi orang yang sakit namanya iyadah. Aku mendatangi, Rasulullah SAW mendatangiku di Hajatul Wada, di tahun Hajatul Wada, karena sakitku yang parah. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Ya Rasulullah, engkau tahu betapa parah sakitku sebagaimana engkau lihat. Kemudian wa ana dumadin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan engkau tahu aku cukup banyak memiliki harta. Wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan disayangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku. Awasaddaq bi sulusai mali, apakah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? 2/3 harta. Iya. Orang yang meninggal dunia ya, yang memiliki seorang anak perempuan ya, dan istri, misalnya istri mendapatkan 1/8 harta, kemudian anaknya tersebut mendapatkan, berdasarkan pendapat jumhur ulama, mendapatkan setengah harta dan sisanya ya. Ada ulama yang mengatakan cuma mendapatkan setengah saja. Ada yang mendapatkan sisanya setelah dibagi terhadap istrinya. Awasaddaq bi sulusai mali, apakah aku mensedekahkan 2/3 hartaku ya Rasulullah? Maka Rasulullah, jangan. Fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh dari hartaku ya Rasulullah? Jangan. Fasulus ya Rasulullah, 1/3 ya Rasulullah.
Sepertiga. Iya, sepertiga. Sepertiga itu cukup besar. Sepertiga harta. Apa kata Rasulullah? Innaka antadara warasatak aghniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan anak keturunanmu, para ahli warismu berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka melarat, berpangku tangan kepada orang lain, minta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak, bersedekah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, maka niscaya engkau akan diberi pahala sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan apa yang engkau telah berikan kepada mulut istrimu, engkau beri makan istrimu. Iya. Justru itu yang paling wajib. Tidak akan wajib zakat kalau sekiranya belum terpenuhi hak-hak anak dan istri. Sedekah yang paling afdal, sedekah untuk anak dan istri. Kalau sudah cukup baru ada zakat namanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu ala miskin, fahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa a'zamu ajran inda Allah subhanahu wa ta'ala dinarun anfaqtahu ala iyalik. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dinar yang engkau infakkan kepada fakir miskin, ketahuilah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dinar, harta yang engkau infakkan untuk anak dan istrimu dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya, baru kalau setelah terpenuhi baru kepada yang lain. Ya, jadi tidak diperkenankan untuk memberi kepada yang lain kalau sekiranya anak dan istrinya tidak terpenuhi hak-haknya. Iya. Qal faqultu ya Rasulullah ukhallaf ba'da ashabi, qala innaka lan tukhallaf فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم عمدي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah, meninggal di Mekah setelah aku hijrah ke Madinah? Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, lan tukhallaf. Innaka lan tukhallaf, kau sama sekali tidak akan ditinggalkan. Tidak akan ditinggalkan. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW, bahwasanya engkau tidak akan meninggal di Mekah. Masih lama umurmu. Padahal itu kondisinya sudah sakit keras, sakit parah. Engkau tidak akan meninggal sekarang. Masih lama perjuanganmu. Ini akan tukhallaf. Iya. Engkau tidak akan tertinggal di Mekah dan meninggal di Mekah setelah haji wada ini. Akhirnya dia Rasulullah SAW setelah kurang lebih 80 hari setelah hajatul wada meninggal, ini Sa'ad bin Abi Waqqas masih beberapa tahun lagi meninggal. Ya.
Masih beberapa puluh tahun lagi. Innaka lan tukhallaf. Innaka lan tukhallaf fata'amalu amalan tabtaghi bi wajh Allah. Engkau beramal dengan amalan yang engkau niatkan adalah wajah Allah SWT. Jadi bukan meniatkan daripada perkara duniawiyah, bukan dalam rangka memuaskan hawa nafsu, bukan memuaskan ego dengan amal kebaikannya, tapi dia betul-betul mengamalkan suatu amalan karena mengharapkan wajah Allah SWT, bukan mengharapkan sanjungan dan pujian, bukan mengharapkan posisi dan kedudukan di mata masyarakat, tapi dia mengharapkan wajah Allah SWT. Apabila engkau melakukannya karena wajah Allah SWT, maka engkau akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Ya, sampai-sampai apa yang engkau sedekahkan kepada anak dan istrimu, kepada istrimu. Wala'allaka an tukhallaf. Bisa saja nanti engkau berumur panjang di dunia ini. Ya, yang tadinya dia cuman ketika kejadian tersebut punya satu putri saja, kalau dia sudah berprasangka dia akan meninggal karena sakit yang parah tersebut. Berarti kalau meninggal berarti meninggalkan satu putri. Tapi ternyata disebutkan oleh ulama, beliau masih umur panjang sampai memiliki 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Iya. Tadi satu, kemudian sehat, diberi umur panjang oleh Allah SWT, memiliki 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Ya. Ada nggak yang ikhwan yang punya seperti itu sekarang? Ada kan? Belum ada. Iya. Hatta yantabi bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Mudah-mudahan dengan umur panjangmu kelak sebagian orang itu akan mendapatkan manfaat darimu, yaitu mendapatkan manfaat daripada ketakwaan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ilmunya, kemudian jasanya terhadap kaum muslimin. Beliau banyak membuka wilayah Islam itu yang ke arah timur, ke arah Iran, Irak, Afghanistan dan seterusnya, itu di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, di zaman Umar. Dan Umar bin Khattab menugaskan Sa'ad bin Waqqas untuk membuka wilayah situ, wilayah timur. Ya, ini betul janji apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagian kaum, yaitu kaum mukminin, akan mendapatkan kemanfaatan dan jasa besarmu, sebagian lain termadorotkan. Orang-orang munafiqin dan orang-orang kufar dan orang-orang kufar dan kaum munafiqin termadorotkan dengan ketakwaan dan jasa besar yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma amdi li ashabi, berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, lanjutkanlah bagi para sahabatku hijrah mereka. Ya. Lanjutkanlah bagi sahabatku hijrah mereka, agar mereka senantiasa tetap dalam iman dan agar jangan sampai kembali kepada kekufuran setelah keimanan.
yang sahih, awwalu man tasa'ar bihimun nar thalathah. 3 kelompok manusia yang pertama kali justru Allah sungkurkan dia ke dalam neraka jahanam. Iya. Jadi sebelum orang-orang lain, 3 kelompok orang ini yang Allah pertama kali bakar dia di dalam neraka jahanam. Ya, salah satunya adalah al-qari' li kitabillah, orang yang hafal Quran, yang menghafal Quran, yang belajar ilmu Islam, belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, ya, fi ma qara'ta fi wa fi ma ta'allamta fi, apa alasanmu, ya, apa latar belakangmu menghafal Quran, apa latar belakangmu membaca Al-Quran, apa latar belakangmu belajar ilmu Islam. Maka dia katakan, ta'allamtu fika ya Allah, qara'tu kitab Allah fika ya Allah, aku belajar, aku menghafal Quran, aku membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Maka Allah dustakan, kadzabta walakinnaka qara'tal Quran liyuqal bi annaka qari' wa ta'allamta liyuqal bi annaka alim. Bukankah dulu di dunia engkau menghafal Al-Quran cuman dikatakan sebagai qari', sebagai orang yang hafal Quran, sebagai orang yang bagus bacaannya dalam Al-Quran, ilmunya lebih, Masya Allah. Engkau belajar ilmu karena supaya dikatakan alim, berilmu. Maka balasannya waliyadu billah, Allah SWT seret di atas muka-mukanya dan dilemparkan dia ke dalam neraka jahanam, waliyadu billah, dibakar dia dalam neraka jahanam sebelum orang lain, sebelum penzina, sebelum peminum khamr, ya kan? Ngeri kan? Waliyadu billah. Padahal yang semestinya dengan Al-Quran dia akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yuqal li sahibul Quran iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilatak inda akhir ayatin qara'ta. Dikatakan kepada orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah SWT, yang hafal Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, iqra, bacalah dengan tartil sebagaimana dulu engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Karena posisi derajatmu di sorga di ayat yang terakhir yang engkau baca. Coba lihat bagaimana kalau amalan tersebut ikhlas karena Allah SWT. Semakin menambah ayat semakin mulia di sisi Allah. Semakin menambah hafalan satu ayat semakin mulia di sisi Allah. Semakin menambah ilmu dan pengetahuan tentang ayat-ayat tersebut semakin mulia di sisi Allah. Semakin membaca semakin mulia, naik terus. Itu kalau ikhlas mengharapkan wajah Allah, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah SWT. Tapi tadi kalau ternyata amalan yang mulia ini disusupi dengan niat-niat yang jelek, pingin dipandang, pingin didengarkan, pingin dilihat, pingin dipuji, pingin ditokohkan, ya. Maka yang ada jadi bumerang, amalan yang bisa mengantarkan ke sorga Firdaus, ke sorga yang paling tinggi, justru menjerembabkan dia ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya. Fanasallallahu taufiq wal afiyah. Memohon kepada Allah SWT. Tadi kita sebutkan hakikat keikhlasan dan apa saja yang bisa menghalangi seorang untuk ikhlas. Kita sebutkan 3 poin, dan kita telah sebutkan masing-masing poin apa kiat-kiat untuk selamat daripada 3 poin yang bisa menghalangi atau merusak keikhlasan seorang hamba. Itu ada rekamannya kan? Nanti diulang-ulang terus, iya kan? Ada rekamannya kan? Ya itu. Apa boleh zakat mal diberikan kepada keponakan, ya, anaknya, adik? Ada rincian dalam pemasaran ini. Disebutkan oleh ulama, ada rincian. Kalau sekiranya anak adik tersebut, keponakan tersebut, tidak ada yang memberikan santunan itu kecuali kita, maka yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita itu bukan zakat, tapi infak. Ya, tapi infak. Paham ya? Ya, beda ada antara infak dan sedekah. Infak dan zakat beda. Ya, kalau infak yang semestinya wajibnya kita berikan infak, kemudian kita kasihkan zakat sebagai penggugur infak, maka tidak sah. Iya, itu kondisi yang pertama. Tidak ada orang lain yang nyantuni dia kecuali kita. Iya, maka
wajib bagi kita untuk memberikan infak, bukan zakat. Zakat lain. Ya. Tapi kalau sekiranya ada orang lain, ya, selain daripada kita, dia miskin, dia tidak punya kecukupan, tapi ternyata kita punya saudara cukup banyak, ya. Saudara-saudara ini juga berkecukupan, memberi dia, menyantuni dia, ya. Kemudian kita ikut andil menyantuni dia, nah, ini boleh. Paham? Jadi ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, adik saudara tersebut tidak ada yang menyantuninya kecuali kita, karena yang cuman bisa diharapkan dan dilihat kelebihan hartanya kita. Maka kondisi seperti ini yang kita serahkan bukan zakat tapi infak. Ya, kewajiban infak. Ya. Adapun zakat kita serahkan kepada orang lain. Ya. Yang selain daripada dia. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua. Ya. Kalau sekiranya tidak ada orang lain selain kita yang memberikan infak kepada dia, rutin kepada dia, mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali dan lain sebagainya, kemudian kita ikut andil untuk memberikan zakat, itu boleh. Paham? Ya, ini harus dibedakan. Itu yang ditakrir di dalam banyak risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Ibnu Qayyim dan ulama-ulama belakangan, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Apa ada ajarannya kita menghajikan orang tua yang sudah meninggal jika dia berwasiat, bagaimana caranya? Ya banyak sekali ajarannya, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan seperti ini, maupun ayat-ayat yang secara umum, ayat-ayat yang secara umum yang menganjurkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian hadis-hadis lebih merinci lagi, banyak sekali hadisnya yang menganjurkan seseorang menghajikan orang tuanya, ya, terutama kalau dia berwasiat. Tidak berwasiat pun tetap dianjurkan. Bagaimana caranya? Ya, semestinya kita berhaji terlebih dahulu. Ya, seperti syarat utama, kita sudah berhaji terlebih dahulu. Ya, kita sudah berhaji terlebih dahulu, baru ada salah seorang sahabat membaca talbiyah kedengaran Rasulullah SAW. Dia berkata, labbaik Allahumma an syubrumah, ya Allah, aku menghajikan Syubrumah. Siapa Syubrumah, kata Rasulullah? Kata dia, saudaraku ya Rasulullah. Ahajat nafsik, apakah engkau telah haji sendiri? Belum. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, haji an nafsik itu haji an Syubrumah. Engkau haji dulu, tahun depan baru haji untuk Syubrumah. Ya, jangan engkau hajikan dulu untuk saudaramu, baru untuk dirimu, enggak. Apalagi double-double, untuk kamu juga, saudaramu juga tidak bisa. Tapi untuk kamu dulu, baru setelah itu tahun depan mungkin untuk ibumu, tahun depannya lagi untuk bapakmu, mungkin tahun depannya lagi untuk saudaramu. Nah, itu tidak mengapa. Bagaimana cara melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat? Apakah setiap rakaat harus membaca doa iftitah? Allah alam tidak perlu. Ya. Jadi doa, karena dia satu bagian daripada sholat. Ya. Zahir hadisnya, Rasulullah SAW itu ketika bangun malam, dia membaca sahih hadisnya, Allahumma bi ilmikal ghaib. Apa? Bukan. Allahumma rabbas samawati wal ardi wan fihin. Ya kan? Itu. Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi wan fihin. Ya. Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi wan fihin. Walakal hamd. Anta malikus samawati wal ardi wan fihin. Walakal hamd. Anta malikus samawati wal ardi. Ya. Terus itu. Ya. Kemudian sampai akhir, itu tidak dinukil lagi. Setelah berikutnya Rasulullah SAW baca lagi, setelah berikutnya Rasulullah baca lagi. Nah, doa istiftah itu di awal sholat, dan itu merupakan rangkaian sholat tahajud, ya kan?
Di setiap tahiyat terakhir selalu membaca selawat Nabi, iya, karena setelahnya salam. Iya. Setelahnya salam, iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dianjurkan juga untuk berdoa, ya. Dianjurkan juga untuk berdoa di setelah salam tersebut. Imam Baghawi Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, punya kitab yang masyhur Syarah Sunnah Al-Baghawi, salah satu pegangan Ahlussunnah. Kemudian punya juga tafsir, hanya saja tafsirnya perlu dipilah-pilah antara yang sahih dari Rasulullah SAW maupun yang tidak. Jadi, kita cukupkan sampai sini, kita lanjutkan setelah maghrib. Wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.